support and resistance itu ada beberapa tipe. Yang pertama adalah horizontal, yang kedua adalah trend line, yang ketiga adalah dynamic atau kita menggunakan indikator seperti moving average untuk menentukan di mana terdapatnya support and resistance. Tapi pada dasarnya kita akan mempelajari mengenai support and resistance klasik. Itu kita akan menggunakan horizontal line untuk menentukan support and resistance tapi berdasarkan swing. Di video sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai swing. Nah, sekarang mari kita akan praktekkan bagaimana swing ini dapat membantu kita untuk melihat support atau resistance, oke? Atau untuk menentukan titik-titik potensi menjadi support atau resistance. Nah, pada dasarnya kita mempunyai swing-swing saat ini ya. Kita mempunyai swing-swing level terbawah itu swing-swing yang terkecil. Sekarang kita akan mencoba melihat di mana ada terdapat support atau resistance. Simpelnya adalah ketika harga belum terjadi ya, ketika harga belum reject, maka di depan kita tidak mengetahui adanya support atau resistance. Anggap saja historinya nggak ada gitu. Bagaimana cara kita menentukan support atau resistance? Maka kita harus menunggu ketika melihat harga reject. Ketika harga reject artinya di tempat area di mana harga itu reject terdapat konsentrasi dari supply and demand. Cuma ketika dia turun artinya adalah supply lebih besar daripada demand. Nah, tapi kalau dia ketika masuk ke dalam zona berikutnya dan dia naik, maka demand lebih besar daripada supply gitu. Sesimpel itu. Nah, ketika kita sudah mengetahui bahwa ada sebuah perubahan arah harga di tempat atau di level-level tertentu, maka itu yang menyebabkan sebagai psikologi harga, di mana ketika masuk ke area harga tersebut, maka akan ada psikologi yang cenderung berulang untuk dapat terjadi. Contohnya, ketika harga mulai masuk ke area yang dimana sudah terjadi atau terbukti bahwa di situ adanya konsentrasi dari supply and demand yang besar ya, sehingga membuat harga berbalik arah. Nah, ketika harga mulai masuk lagi ke area tersebut, maka berpotensi area tersebut menjadi resistance. Seperti pada gambar ini. Berpotensi artinya tidak harus dia akan berbalik arah juga gitu. Tapi setidaknya ini akan menambah atau memperkaya sudut pandang kita dalam melihat potensi pergerakan arah harga. Oke? Anggap saja ini area resistance ya. Oke, tambahan lagi bahwa support and resistance tidak juga seperti kita menggaris hanya satu garis gitu. Kita bisa menggaris area di kisaran di mana terdapatnya rejection tersebut gitu ya. Paham ya? Mungkin bisa juga dari shadow teratas seperti ini ya, high tertinggi di sini dan sampai ke body candle tertinggi setelah itu. Sampai di sinilah kira-kira ya. Jadi kita bisa mungkin bikin sebuah zona di mana berpotensi ketika harga kembali ke area tersebut, maka dia akan berpotensi untuk rejection. Perhatikan ketika dia mulai mendekati area itu, walaupun dia ternyata tidak memasuki area tersebut, tapi dia sudah menunjukkan rejection. Jadi sesimpel itu ya. Ini merupakan support and resistance yang sederhana. Cuma memang tidak semua support and resistance ini akan berlaku seperti standarnya ya. Ibaratnya seperti teorinya gitu. Contoh yang ini. Ini kan support ya. Tapi ketika harga masuk ke sini, anggap saja ini zonanya. Kalau kita lihat harga sempat melakukan reaksi ya. Ada reaksi gitu. Tapi ternyata ditembus juga. Nah, hal ini pun dapat terjadi gitu. Jadi bagaimana cara kita untuk memfilter saja support and resistance ini? Intinya adalah kita tidak akan langsung untuk mengambil posisi ketika harga akan masuk ke dalam area support atau resistance, tetapi kita menunggu reaksi harga dan price action itu yang terjadi di situ. Tentu saja ini tidak dapat kita gunakan secara stand alone ya, atau sendiri gitu. Tanpa memahami contoh arah tren, indikasi-indikasi lainnya. Jadi ada banyak hal yang tidak sesimpel itu untuk kita mengambil kesimpulan. Kalau sekarang kita tarik ke kiri, maka kita akan menemukan bahwa area support ini ternyata di masa lalu merupakan area resistance. Dan ternyata kalau kita menurunkan lagi, ini juga di masa lalu merupakan area support. Nah, kalau begitu, dengan melihat reaksi harga seperti ini di area sini, maka kita dapat mengambil kesimpulan support juga dapat menjadi resistance dan resistance dapat menjadi support ketika itu sudah dilewati. Oke? Nah, ketika harga melewati ini, maka level ini dapat menjadi level resistance atau level support berikutnya. Cuma kalau kita lihat hasilnya di sini,
ini tidak seperti yang diharapkan. Karena harapan kita adalah ketika harga memasuki dari bawah ke atas, dia akan turun. Tapi ternyata dia hanya melewati, turun sedikit, lalu dia lewat lagi gitu. Seperti mengocok-ngocok. Nah, tapi kalau kita perhatikan di belakangnya, hal itu sudah pernah terjadi. Seperti ini. Ini pun tanda kutip diobok-obok juga gitu. Nah, tapi kalau kita tarik lagi sebelumnya, ini direspek. Jadi apa kesimpulannya? Dia tidak akan selalu direspek. Tapi idealnya support and resistance ini, zona ini ketika kita mendapatkan satu zona yang seperti ini, banyak kali mereka direspek, maka idealnya adalah dia sebenarnya bisa kita pakai ke depannya juga gitu. Contoh kalau kita mundurkan ini ya, sangat mungkin bahwa di masa lalu juga ini direspek. Perhatikan ketika harga mulai mendekati zona ini ya, lihat. Direspek ya. Walaupun yang di area sini, ini juga seperti diobok-obok gitu. Oke? Sekarang kita lihat di belakang sini ya, kita nggak usah tambah garisnya itu. Kita bisa menggunakan horizontal line. Kira-kira di sini, sampai di sini ya. Oke, let's see. Lihat, di respect, perhatikan, di respect. Oke, jadi ini yang dinamakan support and resistance, support become resistance, resistance become support. Tapi dalam hal ini, kalau kita sudah mendapati sebuah zona yang ternyata lebih banyak dia di respect, maka kita dapat mengambil kesimpulan zona ini adalah key level. Key level atau level kunci. Oke? Nah, kira-kira sampai di sini dulu untuk materi support and resistance ini. Next mungkin kita akan melihat materi trendline. Tapi kalau nggak salah trendline itu sudah diberikan. Nanti saya akan memindahkan materi trendline itu tersebut ke playlist basic ini. Anda bisa melihat video ini ada di playlist basic. Oke? See you.